Buat yang pada senang road trip atau overland, ternyata terbang sekitar 4 jam dari Jakarta, kita tuh bisa nemu scenery jalan yang bener-bener beda, keluar batas Asia, dan tentunya beda cuaca. Nah, kita lagi ada di Australia, tapi nggak sebatas muter-muter kota. Justru nyetir ngelintasin suburban di pesisir barat pakai CX-80 series bareng Mazda Indonesia. Mobil yang dipakai utamanya ada dua nih, CX-80 versi mesin 6 silinder, dan versi PHEV yang juga baru banget rilis di Indonesia. Maka dari itu, mari kita test drive dua mobil ini sambil sedikit liburan, mantau pemandangan di Western Australia. Selamat nonton Out of Fun Indonesia. Sebatas informasi aja, buat flight dari Jakarta ke Perth emang terbatas yang direct. Kita tuh dapetnya juga jadwal malam, jadi sampai-sampai pun sekitar jam 1 dini hari. Buat yang ada rencana kesini dan suka laparan atau butuh sesuatu dari convenience store, mending sebelum keluar bandara agak jajan-jajan dulu. Soalnya di kota relatif sepi, toko juga udah pada tutup. Yang buka 24 jam tuh nggak terlalu banyak. Lanjut, pagi-pagi kita langsung ke Mazda Bayswater buat ngambil mobil yang bakal kita pakai road trip nih. Nah, jadi kita udah sampai nih di salah satu dealernya Mazda di Perth, yang mana ini juga punya Eurocars teman-teman. Dan ini adalah Mazda Bayswater, namanya. Di sini kita akan ngambil mobil yang akan kita pakai road trip nantinya di Western Australia. Nah, di sini kita lihat-lihat dealernya nih, seru nih. Yang nggak ada di Indonesia adalah yang ini nih. Ini udah nggak ada di Indonesia, Mazda BT50. Dia platformnya kan sebenarnya sharing juga ya. Kalau yang generasi 3 ini kalau nggak salah sama Isuzu D-Max. Dan di Australia ini salah satu line up yang bener-bener laris banget. Yutis gitu ini tuh. Dan dijualnya bisa customize dengan nggak ada baknya gini. Kalau di Indonesia kan biasanya baknya udah termasuk kalau namanya di double cabin ya. Kalau di sini, nah ini tuh bisa di customize. Nih salah satu aksesoris yang paling laris di Australia di Mazda BT50 terutama bull bar karena sering nabrak kanguru. Jadi mesti. Yang cukup unik di sini adalah dealer Mazda juga boleh jualan mobil bekas dari berbagai merek teman-teman. Jadi di sini tuh stok mobil bekasnya cukup banyak dan ini memang dijual di sini. Tuh macem-macem. Ini waduh Australia banget nih. Holden yang satu ini gue lupa namanya, cuman apa, SV3 bener nih. Ini cakep dan di sini tuh memang banyak stoknya. Selain ada Mazda BT50 dan stok mobil bekas yang unik, line up di Bayswater ini sebenarnya relatif serupa sama di Indonesia. Tapi memang si X Series-nya komplit banget. Dari model 5 seater sampai 7 seater, dari seri 30 sampai 90. Salah satunya yang kita bawa pertama nih, CX-80 GT 3300cc Inline 6 Turbo. Jadi, kalau di Indonesia itu si X Series itu kan baru ada yang 30 sama yang 60, teman-teman. Jadi kalau di Australia itu si line up-nya bener-bener komplit. Jadi CX-nya tuh ada CX-30, CX-60, ada juga CX-70 yang kayak putih di depan situ tuh. Terus ada juga CX-80 kayak yang ini. Udah gitu ada CX-90 juga. Di samping itu, kita sekarang spesifik ke CX-80, itu ada beberapa varian lagi gitu teman-teman. Selain varian kayak GT Touring gitu-gitunya ya, itu masih ada varian mesinnya juga. Jadi mesinnya tuh pilihannya kayak yang ini adalah 3300cc Inline 6 kayak yang di CX-60. Ada juga yang 2.5 PHEV, itu hybrid. Terus ada juga yang 3300cc 6 silinder diesel. Jadi di Australia ini si segmennya mungkin karena cukup luas juga pasarnya di Australia, makanya line up yang disediakan juga cukup banyak gitu teman-teman. Kayak tadi tuh ya si dealer yang di Bayswater itu aja bisa dagang sebulan 150 mobil walaupun itu gabungan antara mobil baru dan mobil bekas dan porsinya memang lebih banyak mobil baru ya. Itu bisa dagang sebanyak itu teman-teman di dealer Mazda tadi. Dengan format jalanan kayak gini dan kultur overland yang kelihatan cukup kuat, ya akhirnya masuk akal sih SUV all-wheel drive dengan mesin gede itu jadi favorit. Termasuk kayak CX-80 GT ini, karena di highway yang cukup lengang dan aspalnya cakep,
Bejeknya emang enak banget, nggak pakai bayar-bayar tol lagi, gratis. Meski kita tetap harus peka ya sama speed limitnya, yang untungnya juga otomatis pelangnya tuh dibaca sama sensor kamera di mobil dan divisualisasiin ke speedometer batas kecepatan yang berlaku, jadi aman. Nah ini kita udah masuk interstate gitu, menuju Margaret River, kiri kanannya cuman satu line ya, bukan jalanan yang gede banget. Dan asik nih ya sinerinya, memang walaupun agak kering tapi anginnya enak teman-teman gitu. Dan pas banget emang bawa mobil ini nih, karena si mesin 3300 cc 6 silindernya itu punya torsi yang siap di segala medan gitu. Jadi kalau misalnya kita gas set lagi agak nanjak seperti ini, dia di 2000 sampai 3000 rpm tuh udah bisa menggapai si peaknya, yang mana torsinya tuh hampir 500 Nm kalau nggak salah. Ntar kita taruh datanya di sini. Terus secara horsepower dia juga memang besar dan teriakan 6 silinder ya seru. Jadi ketika speed limitnya lagi kayak 110 gitu ya, kita bisa agak bejek-bejek sedikit. Wah, ini mobil nikmat banget Pol. Dan ketika nikung pun dia tetap stabil walaupun mobilnya panjang kayak gini nih ya, hampir 5 meter. Tapi dia punya kinetic posture control yang mana dia bisa menjaga si mobil itu lebih ajak lah gitu. Jadi kita nggak kegoyang-goyang kiri kanan gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ya sampai nanti kita nuker ke Mazda CX-80 yang PHEV. Varian GT 3300cc inline 6 ini sayangnya memang belum ada rencana masuk Indonesia. Meski mobilnya sendiri sebenarnya menarik banget, apalagi yang suka mobil keluarga tapi performanya ekstra. Bayangin aja nih, formatnya 7-seater, tapi handlingnya sharp, presisi, dan yang paling penting comfortnya masih dapat banget. Ini beda nih bantingannya sama CX-60. Dan yang menarik adalah teknologi mesinnya Mazda dari dulu selalu bisa bikin kompresi tinggi, tapi minimum ron bensinnya cuma 91. Bahkan ketika kita lihat di MID, abis kita bejek-bejek, angkanya masih bisa tembus di atas 10 km per liter. Buat spek brutal ini sih oke banget ya. Jadi perlu nggak nih masuk Indonesia yang satu ini? Oke, sementara kita istirahat dulu di makan siang di Bistro by the Dam. Nah, kita tadi naik mobil yang ini nih teman-teman. Set, kita makan siang ke kafenya di sebelah situ. Dia tuh jadi kayak di tebing gitu, dan makanannya ya western lah. Nih, makanannya ini classic cheeseburger. Nih classic cheeseburger juga ya Mas Sony ya? Ya, classic cheeseburger juga, cranberry juice. Ini dam steak ya. Yuk, makan dulu. Nah, abis makan kita ngelanjutin lagi perjalanan sedikit, tapi kita berhenti dulu karena pemandangannya cakep nih. Namanya road trip, sayang banget kan kalau nggak mampir. Jadi kita lagi ada di Serpentine Dam. Ini bendungan yang keren banget dan cocok banget nih sama mobilnya. Scenery sama CX-80 dengan warna ini dan warna yang biru. Aduh, kita lanjut lagi perjalanan nyari coffee shop. Dari Serpentine Dam, kita tukeran nyetir dulu sama Mas Audi dari Autonet Max. Karena tujuan kita bakal nginep di Bunker Bay, sekitar 200 km lagi. Perjalanannya tuh lewat kota-kota kecil, terus masuk jalan antar kota lagi, yang pemandangannya di kiri kanan banyak banget lahan, kebun warga, dan ternak, yang rumputnya lagi kuning-kuningnya. Karena emang akhir sampai awal tahun, di Australia lagi puncaknya musim panas. Jadi kalau siang bisa sekitar 35 derajat, dan sore ke malam itu sekitar 18 derajat. Signifikan banget sih emang transisinya, berangin pula. Dan di musim panas ini, pas kita makan malam sebelum sampai penginapan, langitnya tuh masih terang. Padahal udah lewat jam 7 malam. Jadi emang terangnya lama, tapi sunrise-nya kurang lebih sama kayak di kita. Jam setengah 6 pagi, udah terang juga. Dari tempat makan ke penginapan, kita jalan lagi sekitar 12 km yang mana suasananya emang sepi banget nih, bahkan gak ada lampu jalan. Udah gitu kiri kanan hutan, untung aja kita gak nemu kanguru nyebrang nih. Tapi kita jadi tahu anyway salah satu fitur di CX-80 yaitu adaptive headlight dan high beam control yang bener-bener pinter. Ketika gelap, dia itu nyorot banyak bidang secara optimal. Tapi pas ada mobil datang dari arah berlawanan, sisi yang luar itu ngeredup tapi satunya tetap kasih penerangan ke jalan. Ini kepake banget sih anyway. Oke, selamat pagi. Jadi kalau kemarin kita udah nyobain yang CX-80 versi inline 6 yang tenaganya luar biasa dan ngisi banget, serba sporty. Hari ini kita bakal tukeran untuk nyobain
CX-80 yang versi PHEV. Jadi pakai e-Sky Active mesinnya tapi PHEV, dan ini 2500 cc tapi dia pakai sistem hybrid yang mana bisa di-charge, bisa juga makan bensin. Nanti kita langsung cobain yang ini ya. Sebelum jalan jauh, kita penuhin dulu bensin CX-80 PHEV ini. Beda dari CX-80 GT, yang ini mesti minum RON 95 kalau kita baca spek Australia. Nah, buat harga per liternya sendiri, bensin RON 95 adalah 2,04 Australian dollar atau 20 ribuan lah ya. Dan ada hal unik juga nih di sini. Tadinya kita sempat bingung lihat harga di pelangnya sampai 3 digit. Yang ternyata ini tuh dalam hitungan sen, makanya digitnya sampai banyak gitu. Siapa tahu informasinya bermanfaat kalau teman-teman punya rencana road trip di sini. Nah, kalau mobil sebelumnya adalah CX-80 yang 6 silinder dengan dorongan torsi yang gila-gilaan dari RPM 2000-an, dan itu benar-benar ngandelin performa mekanikal lah gitu ya teman-teman. Kalau di mobil ini masih CX-80 juga sebenarnya, tapi dengan varian yang berbeda dan karakteristiknya benar-benar berbeda karena ini jauh lebih jinak. Kalau yang kemarin boleh dibilang SUV besar tapi tengil, kalau yang ini kalem, tapi ketika kita mau sedikit beringas bisa juga. Nah, ini adalah CX-80 2.5 PHEV, yang mana di Australia ini trimnya paling tinggi adalah trim Azami. Dan ini tentu punya beberapa hal yang ketika kita bawa tuh rasanya berbeda dengan CX-80 dengan mesin 6 silinder turbo kemarin. Karena versi PHEV ini tenaganya datang dari gabungan mesin 2500 cc, 4 silinder dan motor listrik, sensasinya tuh jauh beda. Ibarat yang satu pure ditonjok 6 piston buat laju, yang satu tiba-tiba kenceng tapi suaranya senyap dulu. Sama-sama kenceng sih, tapi buat yang seneng banget ada vibrasi, suara mesin merdu, boleh dibilang CX-80 6 silinder itu bakal jadi juaranya. Pasti puas banget. Tapi kalau mau tetap bisa efisien dan larinya ngebut-ngebut juga, versi PHEV nggak bisa disepelein sama sekali. Begitu kita bejek kayak gini nih, larinya juga ngeri karena angka horsepower dan torsinya juga emang gede banget. Torsinya aja 500 Nm, makanya pas kita tes lagi nih akselerasinya di Indonesia pakai racebox 0-100 km per jam, dapat 6,85 detik aja padahal treknya super basah. Gripnya juga emang gila sih, jadi badan segede gini enteng aja buat diajak kecepek. Di kelas SUV 3 baris dan harga segini sih kayaknya belum ada yang bisa segininya. Selain itu juga transmisi di sini sebenarnya sama aja pakai 8 speed juga yang rasionya relatif rapet-rapet teman-teman ya. Tapi entah kenapa pas digabungkan dengan mesin ini memang ada sedikit rasa yang lebih halus lagi gitu ketimbang di versi yang 6 silinder 3300 cc. Walaupun sebenarnya karakteristiknya masih ada kemiripan banget, dia rasionya cukup rapet-rapet, agak sedikit ada sentakannya seperti rasa-rasa di City tapi bukan gitu ya. Tapi semuanya kombinasinya relatif serba halus. Gitu. Terus anyway, yang menarik dari PHEV ini juga adalah dia tadi kan udah sempat gue mention dia punya baterai 17,8 kWh, dan karena ini PHEV dia bisa di-charge secara parsial gitu. Maksudnya nggak mesti di-charge dari mesinnya doang alias ngandelin regenerative braking, tapi dia bisa di-charge langsung pakai AC charger yang mana durasinya kurang lebih kalau dari 0 sampai penuh tuh sekitar 90 menitan dengan daya maksimalnya 7.200 watt. Dan baterai itu sendiri bisa bikin mobil ini jalan pakai EV mode sejauh kurang lebih 65 km gitu. Si mobil ini pun klaimnya punya konsumsi bahan bakar yang cukup menarik. Kalau kita lihat brosur di Australia, itu kombinasinya antara dalam kota dan luar kota bisa tembus di kepala 30-an kilometer per liter. Tapi itu sebuah klaim yang mana pasti pengetesannya juga sangat-sangat mungkin efisien, yang bukan inilah ya, bukan yang benar-benar seperti yang kita pakai, tapi anggaplah failure-nya itu 50% teman-teman. Dia masih bisa dianggap berarti 17-an, 18-an kilometer per liter itu dengan failure pengetesan 50% gitu. Apalagi kalau misalnya memang ternyata nggak jauh-jauh dari situ, cukup optimal, harusnya 20-an kilometer per liter tembus ya yang namanya PHEV. Ini seru juga sih, soalnya selain dia tenaganya besar, effortless juga untuk untuk nyari peak tenaganya. Udah gitu di bawah nikung pun ini mobil seru. Anyway, emang sama aja sih konstruksi suspensinya sama yang CX-80 versi 6 silinder. Di sini itu di depan dia pakai konstruksi double wishbone, udah gitu di belakang pakai multi-link. Dan yang namanya Mazda, DNA-nya dia itu bener-bener kalau kata mereka nih Jin Baitai lah filosofinya, antara yang nyetir
sama mobilnya itu intuisinya nyatu gitu. Ibaratnya kalau literalnya waktu itu filosofi itu tuh untuk penunggang kuda dan kudanya gitu, benar-benar nyatu. Tapi kalau di mobil ini konteksnya begitu, antara mobil sama yang nyetir itu intuisinya bersatu. Dan itu memang terbukti bahwa di mobil ini dengan wheelbase yang panjang gitu ya, dia bisa ngikut, dia bisa nurut kemanapun kita mau belok. Oke, jangan bayangin seperti di CX-60 yang wheelbase-nya lebih pendek, lebih compact ya. Di sini memang udah pasti lebih panjang dan juga lebih berat bobotnya. Tapi dia tuh benar-benar bisa meminimalisir body roll dengan optimal banget gitu ya. Mau kita bawa nikung tajam kayak nikung yang lagi speeding, itu sangat-sangat baik sih untuk nahan body rollnya, karena selain konstruksi suspensinya tadi dan segala macam, dia punya sistem elektronik yang juga cukup canggih gitu, yaitu kinetic posture control. Nah, hal itu benar-benar membuat si mobil ini dan kita yang duduk terutama itu nggak roboh kemana-mana. Posisinya tetap kokoh ketika nikung, nggak bikin enek juga yang di dalam, karena ada sedikit small amount brake force gitu di bagian roda belakang di mana sudut kita belok. Misalnya kita mau belok kiri seperti ini, set. Nah itu tuh ada sedikit brake force yang kita pun nggak akan rasain ya teman-teman sebenarnya. Tapi fungsinya untuk menjaga si mobil itu tetap pada posisi yang solid gitu loh. Sementara kalau kita belok kanan ya berarti sebaliknya, ban yang belakang yang sebelah kanan itu ada sedikit brake force juga untuk menyeimbangkan si body controlnya tadi. Makanya kinetic posture control namanya gitu. Itu kurang lebih fungsinya sama lah seperti G-factoring-nya gitu. Walaupun yang namanya body roll di mobil segede gini ada aja. Cuman di sini untuk ukuran mobil sebesar ini sangat-sangat tereduksi dengan baik dan sangat-sangat sharp handlingnya teman-teman. Perjalanan kita lanjut lagi, sekarang menuju Margaret River, kota kecil di pesisir barat. Dan ternyata kota ini cukup cantik sih, karena rata-rata low-rise building, banyak toko-toko, butik, atau toko souvenir, kafe-kafenya juga seru dan relatif rame tapi nggak chaos. Di sini kita mampir sebentar doang, karena cuma makan siang sebelum ngelanjutin perjalanan lagi. Kita lanjut lagi nyetir lewat jalur yang cukup belok-belok, nanjak, dan ini jadi pembuktian juga yang bisa kita ceritain ke teman-teman. Karena bukan aspal mulus nih jalannya, melainkan jalur pasir berbatu yang memang langsung berasa nih bahwa CX-60 sama 80 punya setup suspensi yang beda banget outputnya. Jauh-jauh lebih nyaman di 80 karena orientasinya agak family nih kalau yang satu ini. Destinasi berikutnya adalah Canal Rocks. Ini salah satu tempat di mana ternyata orang sini rame banget datang di musim panas. Pada bawa mobil 4x4, narik anhang, bawa boat, atau sebatas mantai aja. Jalanan menujunya juga cakep banget. Jadi naik bukit dulu, terus tiba-tiba langsung kelihatan laut ke arah Samudra Hindia nih kalau nggak salah. Cuacanya lagi bener-bener cerah, jadi kita juga ikutan nongkrong bentar di sini, foto-foto sambil ngeliatin CX-80 warna artisan red metallic dan deep crystal blue Mica ini yang pas banget sama scenery-nya, ya nggak? Anyway, fitur-fitur di CX-80 PHEV ini juga representatif lah untuk disebut sebuah mobil mewah. Dari mulai material interior yang dipakai, setelan jok elektriknya juga komplit sampai lumbar support. Udah gitu bisa di set rendah layaknya nyetir sedan. Selain itu ngatur tilt dan teleskopiknya juga via tombol elektrik. Fleksibilitas ruang geraknya pun variatif, jadi tinggi badan berapapun termasuk gua yang 170 cm, bisa duduk dan jangkau setir dengan cukup ergonomis, bahkan sangat ergonomis. Terus fitur kayak ventilated dan heated seat tentu udah ada di sini, baik untuk penumpang row depan dan belakang. Pemanas setirnya juga ada, bahkan audionya juga Bose 12 speaker yang surround, serta diterjemahin ke head unit 12,3 inch. Tentunya dengan koneksi Android Auto serta Apple CarPlay yang wireless. Kontrolnya itu dari tengah ya anyway, jadi lebih terjangkau sama si driver, bukan touchscreen dari tengah. Selain itu visual dari kamera 360-nya juga tentu bagus banget. Semua bidang bisa kelihatan meski mobilnya besar, dan untuk di row kedua jelas masih dikasih ventilasi AC dan kontrol suhu sendiri. Jadi ini duduk belakang pun leganya berasa sih, apalagi dengan panoramic sunroof yang benar-benar besar.
Sebenarnya di hari itu kita nggak terlalu lama nih nyetirnya, lebih nyantai, jadi lebih banyak nikmatin mobil pakai iActiveSense alias ADAS-nya mereka, yang komplit banget nih isinya dari mulai Intelligent Radar Cruise Control, Lane Keep Assist alias buat belok otomatis ngikutin marka, yang mana respons ADAS-nya itu salah satu yang udah mature, alias halus, responsif, dan logiknya natural. Mungkin karena mereka salah satu pionir juga ya. Dari situ kita jalan balik lagi ke arah Bunker Bay, mampir-mampir supermarket, dan makan malam di Blue Mana Bistro, yang spesialitinya tuh seafood. Dan dari situ kita langsung istirahat, karena besoknya waktunya balik ke arah Perth. Setelah nyetir 2 CX-80, sebenarnya ada satu mobil lagi nih yang di hari terakhir kita cobain pas perjalanan pulang, yaitu CX-70 yang justru dimensinya lebih besar, lebih lebar, gemuk, bahkan sedikit lebih panjang. Kalau mesinnya sih sebenarnya sama aja sama yang 3300cc inline 6 turbo. Tapi karakter mesin ini kayak lebih pas aja gitu sama tampangnya yang serba sporty banget dan US banget. Karena identitas dia tuh beda sendiri juga nih dengan amber side marker di lampunya. Kalau diaplikasiin ke CX-80 kayaknya cakep juga ya. Cuma memang mobil ini nggak masuk ke Indonesia. Tapi di lain sisi, yang gue temukan adalah walaupun kita nggak punya opsi CX series yang benar-benar beragam, tapi ketika line up CX masuk punya spek yang jauh lebih mewah daripada yang termewah di Australia. Ketika video ini tayang, belum lama CX-80 hadir di Indonesia dengan 2 varian, Elite dan Kuro. Harganya tuh sama, sekitar nyaris 1,2 miliar, yang mana sangat reasonable dengan apa yang ditawarkan. Luxury, 3 baris, PHEV pula. Dan tema interiornya dieksekusi jauh lebih mewah serta ekspresif dengan pilihan warnanya. Nah, dua-duanya tuh pakai Nappa leather, yang satu putih gading gitu, yang satu lagi tan alias agak kecoklatan. Dan coba perhatiin deh, ketika di Australia pakai format bench di varian tingginya, CX-80 di Indonesia justru dapat captain seat dengan masing-masing dipasang jok elektrik. Fiturnya pun lebih komplit terus nggak dibedain lagi, jadi tinggal nyesuaiin selera aja, suka yang Elite apa yang Kuro. Sebelum kita sampai ke Perth, kurang afdol dong kalau nggak mampir ke Fremantle. Area kota kecil, sekitar 30 menit dari Perth di bibir Swan River. Area yang nggak kalah cantik dari Margaret River kemarin, juga jadi tempat yang pas buat makan seafood lagi karena di sini banyak sailing boat juga dan memang tempatnya. Kita di sini makan fish and chips mackerel yang porsinya lumayan jumbo, bahkan dimakan berdua juga udah pasti kenyang. Tapi kalau nggak habis, tenang. Burung-burung yang pada ada di sini nih udah siap standby buat bersihin piring begitu kita beranjak pergi. Selesai makan dari Fremantle, baru deh kita balik ke Perth dan mampir di salah satu taman kota yang juga masih kelewatan sama Swan River. Di sini landscape-nya kita bisa ngelihat kota Perth dari kejauhan, terutama gedung-gedung tingginya, sambil nongkrong di meja-meja taman. Nah, di sini udah bener-bener titik istirahat kita sebelum akhirnya kita pulang ke Indonesia. Dan inilah akhir perjalanan kita. Kita tadi sempat tukar mobil pakai CX-70 yang ini sebenarnya US nih yang dapat ini dan Australia juga dapat. Jadi ada Amber di sampingnya. Ini mobil keren banget, bulky banget. Dan ini kita udah di Perth lagi. Di belakang itu udah kota Perth. Dan kita segera kembali ke Indonesia. Jadi sekian deh jalan-jalan dengan CX Series. Thank you Mazda Indonesia udah ngundang kita. Thank you juga teman-teman yang udah nonton Autofan Indonesia. Jangan lupa kalau mau lihat yang motor bisa ke Autofan Indonesia. Kalau mau lihat website bisa di www.autofan.co.id. Kami Effendi pamit. Caks!